Para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membicarakan tentang Ashabul Kahfi. Ya, 7 orang pemuda penghuni gua. Jadi kisah ini terjadi di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada sebagian pendapat ulama mengatakan itu di zamannya Nabi Musa alaihissalam dan sebagian lain mengatakan itu di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tadi kita sudah sebutkan bagaimana penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah ini, bahwa Ashabul Kahfi berani berbeda dengan masyarakatnya. Ya, meskipun mereka mendapatkan ancaman dari masyarakatnya, ya, bahwa mereka kalau tidak kembali, ya, tidak mau seperti masyarakat, maka mereka bisa dibunuh, ya, bahkan dirajam, bisa dilempari batu. Namun demikian mereka tetap bertahan dalam keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian ketika sudah berada di gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi Engkau dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi Ashabul Kahfi ketika mereka mendapatkan ancaman pembunuhan bahkan dari masyarakat mereka, mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat, meminta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berikan kepada kami rahmat dari sisi Engkau, kasih sayang dari sisi Engkau. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah kepada kami dalam petunjuk dalam perkara kami ini, dalam masalah kami ini, yaitu jalan yang lurus. Nah, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat ke-16 Allah menceritakan wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Jadi Ashabul Kahfi ini diberikan waktu oleh Raja Dicyanus pada saat itu untuk berfikir. Ya, ini anak-anak muda ini diminta berfikir. Kalian berfikir dululah. Kalau kalian masih belum mau menyembah Tuhan-Tuhan seperti kami sembah ini, belum mau patuh kepada perintahku, kata raja, kami berikan waktu berapa waktu, ya. Tapi saatnya nanti kami minta lagi kepastian dari kalian bahwa kalian sudah menyembah Tuhan-Tuhan kami ini, ya. Tapi kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk berlindung ke dalam gua. Nah, jadi mereka tidak kemudian datang ke raja, tapi mereka kemudian melarikan diri. Ya. Mereka masuk ke dalam gua, dan petunjuk masuk ke dalam gua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, yang dalam firman-Nya Allah sebutkan tadi, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Nah, jadi ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi mereka melarikan diri dan mereka kemudian masuk ke dalam gua, itu dasarnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menceritakan bagaimana keadaan gua yang ditempati oleh Ashabul Kahfi itu. Di ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza kharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk,
dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan gua tersebut? Allah jelaskan bahwa gua yang ditempati oleh Ashabul Kahfi itu pintunya terbuka, ya. Sehingga ketika matahari terbit, ya kan, ada sebagian cahaya matahari yang mengenai pintu gua tersebut. Ya. Jadi ini digambarkan dalam ayat seperti itu. Kemudian ketika matahari terbenam, ya, maka begitu juga, ya. Maka gelapnya itu juga menempati sebagian dari sisi yang lain dari gua tersebut. Nah, kemudian Allah ceritakan itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, jadi Allah menceritakan bagaimana keadaan gua yang ditempati oleh Ashabul Kahfi ini. Lalu Allah menjelaskan bagaimana keadaan Ashabul Kahfi itu sendiri. Kalau tadi ceritakan tentang keadaan gua, maka sekarang adalah keadaan Ashabul Kahfi itu di ayat ke-18. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Dan Anda menyangka Ashabul Kahfi itu bangun, padahal mereka itu tidur. Jadi Allah membuat mata mereka itu terbuka. Tubuh mereka tidur, tapi mata mereka itu terbuka. Tapi yang membuat mereka itu kemudian dikatakan tidur adalah karena mereka tidak lagi mendengar apapun, ya, di luar mereka. Tidak mendengarkan suara apapun di luar gua. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka sudah tidur. Itu Allah ceritakan di ayat ke-11 sebelumnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi ayat ke-11, ya. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Nah, jadi ditutup telinganya. Jadi matanya terbelalak, matanya terbuka, tapi telinganya ditutup oleh Allah. Tutup. Jadi Ashabul Kahfi tidur nyenyak, ya kan? Karena tidak mendengarkan apapun dari sekitar mereka. Tidak mendengarkan suara apapun lagi. Jadi mereka sudah tidur nyenyak, tapi bedanya adalah matanya terbuka, ya. Jadi kalau kita melihat Ashabul Kahfi, maka kita seakan menganggap mereka itu sedang tidak tidur, mereka sedang terjaga. Maka Allah katakan, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Kamu menyangka bahwa Ashabul Kahfi itu bangun, tidak tertidur, terjaga. Wa hum ruqud, padahal mereka tertidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Dan kami balik-balikkan Ashabul Kahfi, tubuh Ashabul Kahfi itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi supaya tubuh Ashabul Kahfi itu, ya, tidak tidak ditutupi oleh debu, ya kan? Atau ada hal-hal yang lain yang bisa membahayakan tubuh Ashabul Kahfi itu sendiri, maka Allah kemudian membalik-balikkan tubuh Ashabul Kahfi ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, ke sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti itu dalam keadaan tidur mereka itu. Lalu Allah ceritakan tentang anjing yang menyertai Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dan anjing mereka, anjing Ashabul Kahfi itu, ya, menjulurkan dua tangannya di depan pintu gua. Jadi anjing itu tidak ikut tidur bersama Ashabul Kahfi, ya. Anjing itu berada di luar gua, dan itu adalah di depan pintu gua tadi, ya, sambil menjulurkan lengannya di depan pintu gua. Lalu Allah menceritakan, lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Seandainya Anda melihat Ashabul Kahfi, maka Anda akan berpaling, melarikan diri. Wala mulita minhum ru'ba. Dan hati Anda akan terpenuhi dengan rasa takut. Jadi orang-orang yang kadang mau menjenguk Ashabul Kahfi, maka mereka akan lari, ya. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat oleh Allah itu, ya, membuat orang melihatnya jadi ketakutan, ya. Apakah mungkin karena mata mereka terbelalak tadi, ya, membuat orang takut, harus melarikan diri, ya. Lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba, ya. Jadi orang yang melihat Ashabul Kahfi itu, maka mereka itu pasti akan melarikan diri dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Nah, para manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk penjagaan Allah kepada Ashabul Kahfi, orang-orang yang saleh, anak-anak muda yang saleh,
yang tetap mempertahankan keimanan kepada Allah di tengah-tengah masyarakat mereka. Ya, yang memusuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ashabul Kahfi itu hanya 7 orang saja menghadapi masyarakat yang luar biasa banyaknya, ya, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah lanjutkan di ayat ke berikutnya, yaitu ayat ke-19, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami membangunkan mereka. Allah bangunkan kembali Ashabul Kahfi setelah tertidur selama 309 tahun. 3 abad lebih Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua ini. Lalu Allah bangunkan. Liyatasaalu bainahum. Agar mereka saling bertanya antara sama mereka. Qala qailun minhum. Seseorang di antara Ashabul Kahfi itu kemudian berkata, kam labistum? Berapa lamakah kamu tinggal di gua ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka menjawab, kita tinggal di gua ini sehari atau setengah hari. Jadi kita tidak lama di gua ini, hanya sehari atau setengah hari. Padahal mereka sudah tidur 309 tahun. Ini sebuah karamah Allah kepada Ashabul Kahfi. Ya, mereka bisa tidur 309 tahun. Tapi mereka merasa mereka hanya tidur sekejap saja, yaitu sehari atau setengah hari, tidak sampai 2 hari, seperti itu. Itu dalam pandangan mereka. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Nah, sebagian Ashabul Kahfi yang lain mengatakan, ya, sebagian orang dari Ashabul Kahfi itu mengatakan, Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu tinggal di goa ini. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu wa la talattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Jadi saat mereka sudah terbangun sendiri, ya, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka pun merasa lapar yang luar biasa, laparnya, ya. Lalu mereka kemudian memerintahkan sebagian kawan mereka untuk datang ke kota membeli makanan. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Maka suruhlah seorang di antara kalian, ya, ke kota untuk dengan membawa uang perak ini, falyanzur ayyuha azka ta'ama. Maka hendaklah orang itu melihat makanan yang paling baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi bukan orang-orang miskin, tidak. Mereka adalah anak-anak pejabat, ya. Mereka punya uang. Tapi mereka kemudian lebih memilih keimanan daripada kekayaan, lebih memilih keimanan daripada kemewahan. Mereka rela, ya, untuk meninggalkan kemewahan itu demi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka mengatakan, suruhlah seorang di antara kita ini untuk pergi ke kota, ya, lalu hendaklah orang itu melihat makanan, manakah makanan yang paling baik, ya, yang paling bagus, yang paling enak, gitu kan. Falyatikum birizqin minhu. Lalu dia membawa makanan itu untuk kita semua. Walatalattaf. Dan hendaklah dia itu berlaku lemah lembut. Jadi orang yang kita suruh untuk datang ke kota, ya, untuk membeli makanan buat kita, hendaklah dia itu berlaku lemah lembut. Walatalattaf. Berlaku lemah lembutlah dia. Jadi kata-kata walatalattaf ini kalau di Al-Quran kita, ya, ini mushaf Al-Quran kita yang lama, ya, bahkan di cetak yang baru juga ada beberapa model, itu walatalattaf itu ditulis dengan tinta merah, ya kan, ditulis dengan tinta merah, kemudian tulisannya lebih gede, lebih besar. Walatalattaf itu tulisannya lebih besar dan tintanya merah, berbeda dengan tinta menulis ayat Al-Quran lain yang tinta hitam. Nah, jadi ini tidak tahu rahasianya bagaimana, tapi memang di mushaf luar negeri tidak ada begitu, itu khusus mushaf kita Indonesia. Jadi arti walatalattaf itu apa? Walatalattaf itu artinya berlaku lemah lembutlah. Nah, baik para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.